Ya, sudah 20 tahun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diberlakukan. Namun nyatanya kasus KDRT tetap saja terjadi setiap hari dengan istri sebagai mayoritas korban. Lantas apa pemicu kasus KDRT terus terjadi bahkan hingga menyebabkan korban tewas? Kita akan bahas bersama pemirsa bersama psikolog anak remaja dan keluarga Novita Tandri. Selamat siang Ibu Novita, salam sehat Bu. Selamat siang, Mas Reza. Ya Ibu Novita, dari kasus-kasus yang pernah Ibu tangani, ini rata-rata apa Bu sebetulnya penyebab perilaku KDRT? Kalau saya melihat di sini mungkin ada dua penyebab yang paling utama. Yang pertama karena adanya gangguan kesehatan mental atau jiwa yang kita sebut dengan psikosis. Psikosis itu bisa nanti leadingnya kepada kesehatan mental, gangguan kesehatan mental dan jiwa seperti skizofrenia, depresi berat, gangguan bipolar, delusi dan penyakit mental lainnya, dan ini harus ada serangkaian pemeriksaan dan screening atau assessment. Psikosis itu kondisi yang menyebabkan penderitanya sulit untuk membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Jadi dia nggak tahu apakah dia berada di dalam realita atau dia berada dengan imajinasi. Nah, ini yang disebut dengan episode daripada psikosis atau psikosis episode. Yang kedua adalah anger management. Jadi bagaimana manajemen daripada kemarahan. Kita kenal ada beberapa emosi. Emosi takut, emosi sedih, gembira, marah. Nah, marah menjadi emosi yang paling merusak dan bisa sampai menyebabkan kehilangan nyawa atau kecacatan seperti berita-berita yang barusan kita dengarkan. Dan salah satu daripada emosi marah ini datang dari kecemburuan. Nah, kenapa laki-laki yang lebih banyak melakukan tindakan KDRT? Tadi kita dengar bahwa Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 ini baru disahkan 2 tahun yang lalu setelah rancangan undang-undang selama 10 tahun perjalanan, berarti 12 tahun perjalanan sampai akhirnya diterbitkan. Kenapa tetap laki-laki? Kalau saya melihat karena satu, budaya patriarki kita. Yang kedua adalah bagaimana kita membesarkan anak-anak laki-laki kita yang tidak bisa meluapkan emosi mereka. Mereka diminta untuk tidak memperlihatkan emosi sejak dari kecil. Jadi kalau dilihat ada beberapa alasan di sana, Mas Reza. Baik, Bu Novita, berarti ada dua penyebab terjadinya KDRT menurut pandangan Bu Novita. Ini ada yang pertama gangguan kesehatan mental, kemudian anger Ya, management, dan ada juga budaya patriarki begitu Bu ya. Dan betul. kemudian apa sebetulnya Bu apakah kita bisa melihat pelaku KDRT ini membawa bibit-bibit kekerasan dari sebelum menikah? Sebenarnya sangat bisa sih kita melihat gejala-gejala seseorang yang memang punya kemarahan manajemen yang tidak terkontrol. Sangat bisa dari bagaimana dia berinteraksi, bukan hanya kepada pasangannya atau pacarnya saat itu, tetapi bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan rekan sekerjanya, berinteraksi dengan saudaranya, bersama dengan teman-temannya, atau di mana lingkungan dia tumbuh dan berkembang gitu ya. Dan itu sangat bisa sebenarnya ngelihat gejala-gejala ini. Dan kalau itu kita anggap bahwa nggak apa-apa kok, nanti juga setelah menikah, setelah punya istri dan punya anak, dia akan belajar untuk menjadi lebih sabar. Karakter nggak bisa diubah. Karakter itu akan ada dan terus sampai seseorang itu meninggal, dipanggil pulang kembali kepada penciptanya. Tetapi karakter itu kalau yang sudah tertanam di usia dewasa sangat sulit untuk diubah kecuali orangnya menyadari dan kecuali mendapatkan treatment atau mendapatkan serangkaian rehabilitasi. Kelihatannya sederhana, manajemen amarah. Tapi kalau sudah sampai ke titik akhirnya dia nggak bisa mengontrol kemarahan ini akan sangat bisa merusak dan membahayakan jiwa orang lain yang seharusnya dilindungi dan disayangi. Baik, Bu Novita tadi sampaikan bahwa pelaku ini tidak bisa mengatur emosi begitu Bu ya. Dan apakah nantinya jika mereka tidak bisa mengatur emosi, mereka langsung melakukan kekerasan melalui fisik atau biasanya melalui psikis dulu Bu? Tergantung, manusia itu kan terdiri dari proses kehidupan ya dari kecil. Nah, biasanya juga kemarahan ini kan dari kecil yang kita sebut dengan masa tantrums. Masa tantrums itu masa di mana kecerdasan emosi harus diberikan dari orang tua kepada anaknya. Itu di usia 2 sampai 4 tahun.
Kalau itu tidak terlewati dengan baik, setelah 5 tahun akan muncul tantrum seri kedua di mana anak remaja berusia 12, 13, 14 dan harus beres sebelum di usia 15. Masa krusial di masa anak-anak ini. Dan kalau tidak beres juga, artinya dia nggak punya kecerdasan, dia nggak punya keterampilan mengelola kemarahan ini, akan muncul yang ketiga, tahapan di masa sebelum otak lobus frontal ini bertumbuh secara sempurna, berkembang secara sempurna di usia 25 tahun. Jadi sebelum masuk 25 tahun, 22, 23, 24, ini betul-betul dia harus punya belajar lagi di tahapan yang terakhir. Nah, kalau di atas 25 tahun setelah fully develop si lobus frontal, otak depan ini yang kita sebut dengan bahasa awamnya adalah akal budi, akan sulit sekali untuk dia berubah. Jadi memang penting sekali preventif. Dari kecil anak diberikan contoh bagaimana mengelola kemarahan. Karena konflik terjadi setiap hari. Kita kenal ada yang disebut dengan manajemen konflik. Ya, ada satu ilmu yang kita pelajari, ada yang namanya manajemen konflik. Itu bagian daripada manajemen amarah. Kita untuk menghadapi konflik yang terjadi setiap hari, bahkan konflik dengan diri sendiri. Kalau ini tidak dipunyai dari kecil sebagai bekal menuju remaja dan ke arah nanti dewasa, seseorang akan sangat-sangat bisa merusak. Di luar dari itu, yang perlu juga dilihat apakah dia punya psikotik ini yang tadi saya sebutkan di awal, punya gangguan mental dan jiwa nggak? Nah, ini butuh serangkaian pemeriksaan dari EEG untuk cek otaknya, dari MRI bahkan, dan CT scan untuk tahu apa yang terjadi dengan bagian otak di sana. Dan juga yang harus dilihat adalah apakah ada penyalahgunaan obat-obatan atau cedera di kepala yang bisa menyebabkan seseorang tidak bisa berfungsi dengan baik, yang disebut dengan lobus frontal atau fungsi eksekutifnya, Mas Reza. Baik, Bu Novita, pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana kemudian cara yang paling tepat untuk anak dan juga istri agar dapat menghindari kasus KDRT ini, Bu? Harus mendapatkan pertolongan ya Mas ya, kalau ini sudah sampai di titik, jangan sampai akhirnya anak menjadi korban, bukan hanya secara psikologis, tetapi juga secara fisik. Artinya nanti bisa menyebabkan kecacatan atau bahkan bisa menghilangkan nyawa istri dan anak. Kalau buat saya, sudah melihat ini terus-menerus, jangan diam, harus bicara, harus dilaporkan gitu loh, sehingga pelaku ini bisa mendapatkan pertolongan, tidak sampai menyebabkan korban sudah terjadi. Karena korban sudah terjadi seperti yang disiram air keras, atau yang bahkan meninggal padahal sedang kondisi hamil, kan kehilangan 2 nyawa. Jadi buat saya, carikan si pelaku, ini untuk pertolongan ada yang disebut dengan P2TP2A gitu ya di sana ya, atau Kementerian Kesehatan dengan hotline-nya untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan. Karena kalau tidak, takutnya malah menjadi semua akhirnya menjadi chaos dan korban akhirnya sudah berjatuhan. Baik, terima kasih banyak Ibu Novita. Tentunya kita berharap kasus KDRT ini dapat terus menurun di Indonesia. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami, Ibu Novita. Terima kasih, salam sehat.